Aduh, mana ini Mbak Dinda? Panas lagi. Aduh, lama banget. Mas Adit, maaf Mbak Dinda telat Mas Adit. Habis ngapain aja sih Mbak Dinda? Iya tadi macet di jalan. Mas Adi udah nungguin padahal kita mau sekolah minggu Sekolah minggu. Loh. Itu tuh, lihat tuh kayaknya ada tempat baru, kita coba yuk, kita nyoba di sana. Nggak usah sekolah minggu, bolos aja dulu kali ini. Mbak Dinda, hari ini tuh kan hari Minggu. Iya. Nah, sudah sepantasnya kita harus beribadah Mbak Dinda. Kita harus gitu sekolah ya. Minggu. Berarti nggak boleh bolos-bolos nih? Ya tentunya nggak boleh dong Mbak Dinda. Kita gitu harus ya. waktu kita itu untuk Tuhan di hari Minggu itu Mbak Dinda. Oke deh kalau begitu. Makasih ya Mas Adit udah diingetin Mbak Dindanya. Iya dong, pastinya selalu mengingatkan. Mbak Dinda, kita sapa adik-adik yang di rumah dulu ya. Oh iya bener. 1, 2, 3. Halo adik-adik semuanya. Gimana kabarnya? Luar biasa. Pastinya dong Mbak Dinda. Nah, karena hari ini itu hari Minggu, berarti pas banget nih kita akan memuji Tuhan. Adik-adik juga di rumah, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Siap adik-adik? Siap. Siap pastinya. Kalau begitu kita akan memuji Tuhan dengan penuh sukacita karena hari ini hari apa? Harinya Tuhan. Hari Tuhan. Betul sekali untuk sekolah Minggu. Betul. Adik-adik yang di rumah bisa bangkit berdiri ya. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Wah, luar biasa. Hari ini harinya Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan menyambut untuk pembukaan sekolah minggu kita pada hari ini. Betul sekali Mbak Dinda. Berarti kita saatnya untuk menyiapkan hati kita karena sebenarnya kita akan apa Mas Adit? Kita akan mendengarkan firman Tuhan, cerita Alkitab Mbak Wah. Dinda. Tapi siapa ya kira-kira ya? Oh iya, hari ini tuh akan dibawakan oleh Ibu Tri Mas Adit. Wah, pastinya akan menarik dong Mbak Dinda. Wah, pastinya akan ada hal baru yang akan kita belajar bersama-sama. Betul sekali. Tapi sebelum itu, kita akan membuka sekolah minggu kita dengan apa nih Mas Adit? Dengan berdoa. Dengan berdoa. Jadi adik-adik di rumah ambil sikap berdoa, kita akan berdoa. Ya, tutup matanya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur Bapa untuk kasih yang bisa kami terima. Tuhan menyertai kami dari istirahat kami dan kami bisa bangun. Dan saat ini kami mau sekolah minggu, Kau yang akan memberikan kami hati yang sukacita untuk bisa mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah hari ini kami bisa belajar hal baru dari cerita Alkitab yang akan dibawakan oleh Putri. Kau yang akan memberikan kelancaran dari awal hingga akhir sekolah minggu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam namamu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Adik-adik yang di rumah tentunya masih semangat dong untuk memuji nama Tuhan. Kalau Mbak Dinda? Semangat. Wah, harus semangat Kita dong. semua harus semangat. Wah, berarti kita kan tadi sudah berdoa, sudah memuji Tuhan. Betul. Nah, sebelum kita akan mendengarkan cerita Alkitab
bersama dengan Bu Tri kita akan memuji Tuhan sekali lagi nih Mas Adit. Nah, betul Mbak Dinda. Apa Mbak Dinda untuk Nah. lagunya? Ini loh Mas Adit, ini apa? Kalau berhendak kayak gini berarti apa artinya? Berdoa, Bukan, gini loh. menyanyi. Kita akan memuji Tuhan, kita akan tidak pernah lelah-lelahnya untuk memuji Tuhan selalu. Betul sekali. Musik. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. puji Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. lagi. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. wah, kita sudah siap nih Mas Adit mendengarkan cerita Alkitab. Betul sekali Mbak Dinda. Kalau begitu, langsung saja nih kita panggil siapa? Bu Tris. Putri. Halo Bu Tris, silakan. Halo adik-adik sekolah minggu Gereja Baptis Indonesia Ngatinegara. Gimana kabarnya hari ini? Wah, semuanya baik dan sehat-sehat semuanya ya. Puji nama Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kita saat ini bersama-sama kembali sekolah minggu. Nah, tadi kita sudah memuji, memuliakan nama Tuhan bersama Mbak Dinda dan juga Mas Adit. Terima kasih ya Mbak Dinda dan Mas Adit untuk pujian hari ini dan sudah mengajak adik-adik semuanya untuk bersukacita. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama belajar dari salah satu tokoh yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Nah, adik-adik masih ingat firman Tuhan atau cerita Alkitab beberapa bulan yang lalu tentang penciptaan? Ya, bagaimana Tuhan Allah menciptakan, mengisi bumi ini dengan berbagai macam ciptaannya yang begitu indah, begitu ya enak dipandang. Ya, kita melihat bunga yang cantik, kita melihat binatang yang lucu, kita juga bisa melihat burung-burung di udara, bahkan kita bisa melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, ada yang cantik-cantik semuanya, ada yang ganteng-ganteng semuanya. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, kita di sini akan bersama-sama belajar dari salah satu tokoh yaitu Nuh. Nah, kenapa kita belajar dari Nuh dan juga dengan keluarganya? Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan, semua yang diciptakan Tuhan yang ada di muka bumi ini, nah, semuanya itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kenapa akan dimusnahkan oleh Tuhan Allah? Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, Tuhan Allah melihat keadaan yang ada di bumi. Dia melihat manusia yang ada di bumi. Manusia yang diciptakan begitu rupa. Manusia yang diciptakan begitu indahnya. Melakukan banyak sekali kejahatan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, pernah lihat televisi, pernah baca koran juga, banyak sekali kekerasan ya, banyak sekali kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, adik-adik, pada zaman Alkitab pun juga ada orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang berbuat tidak baik di mata Tuhan. Pada zaman Nuh, ada banyak manusia yang melakukan kejahatan. Tuhan Allah menilik
bumi. Wah, kenapa orang-orang yang sudah saya ciptakan ya melakukan hal yang buruk, melakukan hal yang jahat. Tetapi di situ aku melihat ada satu keluarga yang hidup berkenan kepada Allah, yaitu Nuh beserta keluarganya. Nuh mempunyai satu istri, 3 orang anak, yaitu Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga memiliki 3 menantu. Nah, adik-adik, Tuhan Allah melihat keberadaan keluarga Nuh. Oh, masih ada orang yang hidupnya baik di hadapan Tuhan Allah. Lalu Tuhan Allah berfirman kepada Nuh. Dia berfirman, "Aku akan mengakhiri segala apa yang kuciptakan di muka bumi ini." Ya, Tuhan Allah berfirman, bersabda kepada Nuh, "Tetapi karena engkau beserta keluargamu melakukan apa yang baik di mata Tuhan, maka aku akan mengindahkan engkau. Aku akan menyelamatkan engkau dari apa yang akan kudatangkan kemudian hari. Saat ini aku berfirman kepadamu Nuh," ya, Tuhan Allah berfirman, "buatlah sebuah bahtera." Bahtera itu seperti kapal yang besar sekali ya adik-adik. Nah, buatlah bahtera dari kayu gofir. Buatlah berpetak-petak. Nah, Tuhan Allah berfirman kepada Nuh. Terus panjangnya 300 hasta. Lebarnya 50 hasta. Dan tingginya 30 hasta. Nah, adik-adik, 1 hasta itu 45 meter. Nah, adik-adik bisa kalikan ya 300 kali 45. Wah, besar sekali ya bahtera yang disuruh Tuhan Allah kepada Nuh ini. Terus buat apa ini? Tetapi di sini kita mau lihat Nuh mau melakukan apa yang Tuhan Allah firmankan kepadanya. Dia kerahkan anak-anaknya untuk membuat apa yang Tuhan Allah perintahkan kepadanya. Karena Tuhan Allah akan memusnahkan apa yang telah Dia ciptakan, apa yang ada di muka bumi ini. Karena mereka sudah berbuat jahat, mereka sudah berbuat tidak baik, berbuat kekerasan. Nah, adik-adik, Nabi si Nuh ini beserta keluarganya gotong royong, mereka buat, dia paku sana, dia paku sini. Ini supaya apa yang disuruh oleh Tuhan Allah ini cepat selesai. Nah, adik-adik, lalu Tuhan Allah juga berfirman kepada Nuh, "Nuh, nanti kalau sudah selesai bahtera yang kamu buat, kamu beserta keluargamu, istrimu, anak-anakmu, menantumu, bawalah masuk ke dalam bahtera. Lalu kamu juga harus bawa binatang-binatang sepasang masuk ke dalam bahteramu. Baik itu burung, baik itu binatang melata, binatang yang hidup di darat, hidup di air. Bawalah sepasang dan masukkan ke dalam bahteramu. Dan jangan lupa, kamu harus bawa sesuatu yang bisa kamu olah, sesuatu yang harus bisa kamu makan untuk kemudian harinya kalian hidup di dalam bahtera. Karena sebentar lagi aku akan mengirimkan air bah bagi dunia ini, akan menghancurkan semua yang ada di bumi ini karena kerusakan, karena kejahatan manusia. Nah, adik-adik, Nuh beserta keluarganya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Allah. Lalu jadilah bahtera itu. Terus Nuh mengajak keluarganya, Nuh juga membawa serta banyak binatang juga yang disuruh, yang difirmankan oleh Tuhan Allah. Lalu setelah mereka semuanya masuk di Kejadian pasal 7, pasal 8.
penggenapan firman Tuhan terjadi. Tuhan Allah mengirimkan air bah buat muka bumi ini dan menghanyutkan semua yang ada di dunia ini. Tetapi Nuh beserta dengan keluarganya selamat karena mereka adalah orang yang baik, karena mereka mau dengar-dengaran, karena mereka tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka, ya, yang ada di sekitar mereka melakukan kejahatan, tetapi keluarga ini, Nuh dan keluarganya tidak terpengaruh. Nah, ada yang dikasih oleh Tuhan. Apakah kita bisa melakukan seperti Nuh? Ya, kalau Nuh tidak terpengaruh dengan orang-orang yang ada di sekitarnya melakukan kejahatan. Saat ini adik-adik sekolah. Pada saat ujian, ada temannya yang nyontek. Apakah kita juga terpengaruh akan nyontek? Tidak baik itu ya. Nah, mungkin ada temannya yang ambil penghapus temannya. Apakah kita akan diam saja? Itu pun juga tidak baik. Kita harus berkata jujur ya. Oh, penghapusmu diambil oleh si A. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita hidup lebih baik lagi. Seperti Nuh ya. Seperti Nuh mau dengar-dengaran apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Seperti Nuh yang mau berbuat baik. Seperti Nuh yang mau melakukan firman Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, saat ini marilah kita bersama-sama terus berbuat baik, terus melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan cukup sekian. Adik-adik yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini ya. Adik-adik, ayat hafalan hari ini terambil di dalam Kejadian 6 ayat 9b. Nah, bunyinya, Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ya, sekali lagi adik-adik ya. Ayat hafalan hari ini terambil di dalam Kejadian 6 ayat 9b. Nuh satu-satunya orang yang baik pada zamannya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Ketemu lagi minggu depan dengan waktu yang sama kita akan bersama-sama sekolah minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Putri, firman Tuhan atau cerita Alkitab yang tentunya sangat menarik. Mas Adit terberkati. Kalau Mbak Dinda? Wah, pastinya dong Mas Adit terberkati. Tadi kita belajar tentang apa Mas Adit? Mas Adit itu tadi belajar tentang Nuh, Mbak Dinda. Iya, betul sekali kita belajar tentang Nuh. Oh iya Mas Adit, kan kita sudah mendengarkan cerita Alkitab nih. Wah, berarti bentar lagi kita mau berpisah sama adik-adik. Ya, Mas Adit lesu ini. Aduh, gimana dong Mbak Dinda? Iya, kan minggu depan masih ada sekolah minggu Mas Adit. Wah, betul. Mas Adit semakin semangat ini untuk Iya, mengikuti betul banget. Oh iya Mas Adit, diajak adik-adiknya untuk ikut lagi sekolah minggu di minggu depan. Tentunya dong. Ayo adik-adik yang di rumah, tentunya kita adik-adik selalu mengikuti sekolah minggu, baik di minggu berikutnya. Wah, berarti kita sebentar lagi akan menutup sekolah minggu kita. Kita akan menutupnya dengan berdoa ya Mas Adit. Betul Mbak Dinda. Tadi diawali dengan doa tentunya. Sekarang ditutup juga dengan doa. Mari adik-adik yang di rumah, sikap sempurna, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kau sungguh sangat baik Tuhan. Kau telah memberkati sekolah minggu dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, biarlah setiap cerita kita, setiap firman-Mu bisa kami terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kau berkati kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Wah, saatnya kita untuk say bye-bye sama adik-adik nih. Iya. Yuk kita say bye-bye yuk. Sampai jumpa. Sampai jumpa.